Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tentu setiap dari kita memiliki ekspektasi terhadap sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan juga kadang justru ekspektasi yang kita lakukan itu sangat amat berlebihan. Tetapi itu kita lakukan karena kita telah sangat yakin terhadap sesuatu di dalam ekspektasi kita tersebut. Tetapi ketika nantinya hasil yang kita dapati ternyata tidak sesuai, tentunya kita akan merasa sangat sedih, hancur dan juga kecewa. Bahkan mungkin di antara kita juga akan ada yang merasa trauma dalam berekspektasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari bersama kita baca bacaan kita dari Yesaya 5 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, anggaplah kita seorang petani buah. Atau misalnya ada kenalan kita yang bertani buah. Dan cobalah kita merasakan di posisi mereka. Kita bertani dengan sungguh-sungguh. Belajar banyak mengenai pertanian buah dari buku, televisi, internet, dan mungkin bertanya kepada petani buah yang sudah lebih sukses. Ataupun kita coba-coba sendiri. Dan dari belajar tersebut kita mendapatkan banyak informasi dan juga pengetahuan yang membantu kita dalam bertani buah. Misalnya pupuk yang bagus yang ini. Atau air yang bagus tuh air yang seperti ini. Atau tempat yang bagus tuh harusnya ditaruh di sini. Bahkan kita mungkin juga sampai menyewa orang untuk membantu kita dalam melakukan hal itu. Dan ketika kita sudah melakukan persiapan melalui pengetahuan, dan akhirnya kita menyiapkan alat-alat, bahan-bahan untuk bertani buah secara maksimal. Dan kita mulai melakukan dengan baik dan semangat. Dan ketika kita sudah melakukan tersebut, tidak munafik kalau kita mengharapkan hasil yang baik pula. Tetapi bagaimana ketika semua pengorbanan kita dalam menyiapkan hal untuk bertani buah tadi malah justru dibalas dengan hasil buah yang asam dan tidak enak? Rasanya tentu sakit sampai tidak bisa digambarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perasaan frustrasi karena menerima buah asam setelah bersusah payah merawat kebun anggur juga ditemui di dalam Yesaya 5 di dalam bacaan kita tadi. Di sana tadi kita melihat, kita bisa membaca bagaimana perumpamaan tentang hubungan Allah dan juga bangsa Israel. Allah yang digambarkan sebagai petani telah membersihkan lereng bukit, mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, bahkan mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya dan membuat tempat pemerasan anggur. Semua itu dilakukan Allah supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tapi ternyata sang petani kecewa. Karena kebun anggurnya yang melambangkan bangsa Israel menghasilkan buah anggur yang asam. Berupa keegoisan, kelaliman, dan keonaran.
Dan akhirnya Allah dengan berat hati harus menghancurkan kebun anggurnya itu, sambil menyelamatkan sisa pokok anggur yang suatu hari mungkin akan menghasilkan panen yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu kita tahu ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi rasanya sangat menyakitkan. Maka ketika Allah yang juga mengharapkan agar kita menjadi pengikut yang baik dan setia, karena Allah selalu membantu kita, karena Allah selalu menolong kita dan juga mengasihi kita di dalam setiap kehidupan kita dengan caranya, maka tidak heran ketika Allah mengharapkan hal-hal itu. Tetapi justru kita terkadang malah tidak menyadarinya. Dan kita terus dengan pedenya menjadi buah yang asam itu. Bagaimana bila nanti Allah tidak lagi mau menjaga kita? Ia tak lagi peduli kepada kita. Ia membiarkan kita tanamannya hancur ditumbuhi dengan semak-semak. Dia tidak mau lagi menyirami kita, memberi kita pupuk, dan juga menjaga kita. Maka melalui firman yang barusan kita telah dengar, kita diajak untuk bisa menjadi buah-buah yang baik. Agar kita tidak lagi mengecewakan petani kita, agar kita tidak lagi mengecewakan Allah. Kiranya melalui firman ini, kita bisa menjadi buah-buah yang baik, agar kita tidak lagi mengecewakan Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Amin.